Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang pendahuluan sistem GNSS bagian yang ke-6 atau bagian terakhir, yaitu terkait aplikasi dari sistem GNSS. Silakan selamat menyimak. Oke, teman-teman sekalian, berbicara masalah aplikasi pada sistem GNSS, nanti kita bisa lihat aplikasi-aplikasinya itu banyak sekali ya. Nah, kenapa bisa banyak? Karena produk sistem GNSS itu sendiri juga banyak ya. Nah, ini bisa kita lihat produk utamanya dari sistem GNSS itu berupa posisi, kemudian velocity atau kecepatan, kemudian waktu. Nah, ini produk utama. Lalu ada juga produk turunannya dari sistem GNSS. Akselerasi ini percepatan, frekuensi, attitude parameter, total electron content di atmosfer, water vapor content di troposfer, polar motion parameter. Nah, itu produk turunan dari sistem GNSS. Nah, lalu juga ada produk yang ketika dikombinasikan dengan sistem lain, nah itu menjadi produk sistem GNSS juga ya. Ini contohnya orthometric height, undulasi geoid, dan defleksi vertikal. Nah, jadi produk-produknya dari sistem GNSS ini banyak sekali. Nah, akhirnya aplikasi-aplikasi dari sistem GNSS tersebut juga banyak ya. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasinya ya. Ada aplikasi di bidang militer, kemudian transportasi, survei pemetaan, geodinamika dan deformasi, pertanian, dan lain-lain ya. Termasuk nanti ada aplikasi olahraga juga ya. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail beberapa aplikasi. Di antaranya aplikasi di bidang militer ya, kita akan coba bahas nanti karena ini merupakan tujuan awal dari pembangunan sistem GNSS ya. Jadi awalnya untuk tujuan militer. Nah, lalu aplikasi transportasi kita akan coba kupas. Nah, karena saat ini ya aplikasi transportasi itu merupakan aplikasi yang paling banyak dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, lalu survei pemetaan. Nah, ini akan kita coba kupas karena ya saya kemudian mungkin beberapa teman-teman itu sedang menggelutinya saat ini ya. Nah, kemudian aplikasi tentang geodinamika dan deformasi. Nah, ini juga menarik ya untuk dibahas. Nah, apa? Karena Indonesia ini secara geodinamika itu sangat aktif, juga secara deformasi. Kemudian precise farming ya. Nah, ini menarik juga karena Indonesia negara agraris. Jadi kita akan coba kupas sedikit bagaimana aplikasi sistem GNSS untuk precise farming. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang location based services ya. Kenapa? Karena saat ini LBS merupakan aplikasi kedua terbanyak dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya dari sistem GNSS. Nah, seperti yang tadi telah disampaikan ya, bahwa transportasi merupakan aplikasi terbanyak saat ini ya, terkait sistem GNSS ya. Nah, ini bisa sampai 50% nih dari semua aplikasi ya. Nah, kemudian LBS, Location Based Services, itu aplikasi kedua yang terbanyak saat ini ya, 43,4% ya. Nah, kemudian kalau kita lihat surveying nih, ini kecil sekali ya, hanya 2,6% saja ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari location based services ya. Nah, dapat kita lihat bahwa sangat banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Saat ini sangat berkembang dengan pesat. Nah, kalau sebenarnya tidak kita sadari bahwa saat ini hampir tidak ada lagi
tempat yang rahasia di bumi kita ini ya sebenarnya. Dengan adanya LBS. Nah, nanti kita akan jawab kenapa bisa demikian ya. Oke, kita akan lihat aplikasi GNSS GPS ya khususnya di bidang militer. Nah, kita coba lihat nih aplikasinya ada beberapa ya. Di antaranya untuk navigasi, kemudian tracking, penuntun arah misil dan bom, lalu untuk penyelamatan atau rescue. Nah, ada juga aplikasinya untuk updating peta dan manajemen fasilitas. Nah, ini bisa kita lihat nih contohnya untuk tracking ada yang namanya CSEL ya, Combat Survivor Evader Locator ya. Kemudian untuk penuntun arah misil dan bom, nah ini ada yang namanya MLRS, Multiple Launch Rocket System. Nah, untuk CSEL, nah ini ilustrasinya ya. Semisal kita ambil contoh seorang pilot, pesawatnya tertembak, lalu pilot ini berhasil dengan kursi lontarnya itu keluar dari pesawat yang tertembak tetapi pingsan. Nah, otomatis CSEL-nya ini akan aktif ya. Nah, lalu nanti datang tim penyelamat rescue ya berdasarkan informasi posisi dari CSEL. Nah, ini beberapa aplikasi di bidang militer ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana tadi bom dilengkapi dengan GNSS ya. Nah, ini smart bomb ya, Tomahawk. Jadi ketika diluncurkan, nah itu sudah ada di bomnya itu sudah dilengkapi oleh GNSS GPS sehingga ketika ditargetkan kepada suatu lokasi, nah itu akan sampai dengan akurat karena akan terus di tracing kemudian dikoreksikan berdasarkan posisi-posisi yang diberikan oleh GNSS. Nah, ini aplikasi GNSS GPS khususnya di bidang militer ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, bagaimana aplikasi dari sistem GNSS di bidang transportasi. Seperti tadi telah disampaikan sebelumnya bahwa aplikasi di bidang transportasi ini merupakan aplikasi yang paling terbanyak saat ini ya dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini kita bisa melihat ilustrasi bagaimana GNSS itu membantu manajemen lalu lintas ya, Fleet Management System. Kemudian untuk navigasi di laut ya, itu juga menggunakan sistem GNSS. Di udara juga ya, nanti ini lebih ke aviation juga memanfaatkan sistem GNSS. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana GNSS ini sangat bermanfaat di bidang transportasi. Nah, ini ilustrasi ya bagaimana navigasi pesawat ya menuju dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Nah, ini dibantu oleh GNSS ya. Sangat terbantu sekali ya dengan adanya GNSS. Berikutnya kita akan coba lihat bagaimana aplikasi sistem GNSS menjadi salah satu pilihan utama ya di bidang survei dan pemetaan saat ini ya. Nah, jadi untuk pembuatan titik kontrol, penentuan posisi objek seperti persil gitu ya. Kemudian hingga pembuatan peta langsung dengan GNSS. Nah, ini saat ini sangat marak ya di dunia survei dan pemetaan ya. Nah, ini contoh ilustrasi pengukuran persil tanah dengan RTK Multi GNSS ya. Nah, di sini dapat dilihat bagaimana
GNSS sangat membantu sekali ya survei dan pemetaan. Bahkan di masalah akurasi, kemudian masalah kecepatan, nah itu bisa mengungguli teknologi serta metode lainnya yang ada di dunia survei dan pemetaan seperti terrestris. Nah, itu di banyak kasus itu dapat dikalahkan oleh sistem GNSS ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya untuk bidang survei dan pemetaan. Nah, bidang geodinamika dan deformasi itu sangat senang dengan kehadiran GNSS ya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi GNSS di bidang geodinamika dan deformasi saat ini ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Bagaimana pergerakan lempeng di dunia dapat ditentukan secara akurat oleh GNSS ya. Nah, seperti yang telah disampaikan di awal ya, bahwa Indonesia ini secara tektonik itu sangat aktif ya, dan juga deformasinya juga aktif ya. Nah, dapat kita lihat bagaimana GNSS itu dapat melihat pergerakan lempeng di Indonesia secara akurat. Nah ini adalah ilustrasi hasil kerjaannya Bakos Hurtanal ya, atau sekarang BIG namanya. Nah, dari GNSS itu dapat dilihat bagaimana lempeng-lempeng yang ada di sekitar Indonesia itu bergerak relatif satu dengan lainnya dan dapat ditentukan nilainya sangat teliti ya. Nah, ini contohnya untuk lempeng Australia itu bergerak 70 mm per tahun ya. Itu bisa ketahuan. Kemudian Pulau Jawa nih bergerak 2,66 cm per tahun. Nah, ini bisa ditentukan juga dengan akurat. Nah, ini berkat sistem GNSS ya. Sistem GNSS itu sangat baik untuk monitoring deformasi gunung api ya. Nah, ini. Kemudian juga untuk monitoring pergerakan tanah juga sangat bagus. Monitoring deformasi anjungan minyak, pipa gas, kemudian juga untuk monitoring deformasi bendungan. Nah, ini dengan sistem GNSS ini dapat ditentukan secara akurat ya. Sangat bagus. Nah, ini contoh grafik monitoring land subsidence atau pemeriksaan tanah ya. Dan monitoring deformasi fenomena-fenomena lainnya ini dapat ditentukan dengan baik oleh sistem GNSS ya. Nah, ini adalah foto di atas Semeru ya. Ini kita mengukur GNSS untuk studi deformasi gunung api Semeru ya. Nah, ini yang motonya saya ini ya. Nah, jadi GNSS ini ya sangat-sangat berguna untuk studi deformasi, geodinamika ya. Tadi sudah dibilang bahwa dengan hadirnya GNSS, bidang geodinamika dan deformasi itu senang gitu ya dengan kehadirannya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat aplikasi dari sistem GNSS untuk pertanian ya. Ini terkait precise farming. Nah, seperti kita ketahui ya, Indonesia ini negara agraris. Seharusnya GNSS ini akan sangat-sangat membantu dalam proses pertanian ya. Jadi contohnya untuk penyemaian, untuk panen, dan lain-lain itu akan sangat terbantu oleh teknologi GNSS ya. Nah, di negara kita mungkin masih belum saat ini, tetapi kedepannya itu dipastikan bahwa sistem GNSS akan digunakan di bidang pertanian dan sangat-sangat membantu bidang pertanian ya. Nah, ini adalah contoh terakhir dari
aplikasi GNSS yang akan kita coba bahas ya. Nah, ini terkait location based services ya. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa location based services merupakan aplikasi kedua terbanyak ya dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya dari sistem GNSS ya. Nah, location based services itu kira-kira adalah layanan informasi berupa informasi geografis, di dalamnya ada positioning yang diakses menggunakan telepon selular melalui koneksi jaringan untuk memetakan lokasi secara tepat ya. Nah, ini ada kata-kata kuncinya, geografis, lokasi. Nah, ini contoh-contoh aplikasi LBS di Indonesia ya. Ada Gojek, kemudian GoCar, GoFood, GrabCar, GrabFood, kemudian Shopee, Bukalapak untuk antar kirim barang nih. Kemudian Google Map, Waze, Traveloka. Nah, ini dan lain-lain ya. Ini contoh-contoh aplikasi-aplikasi LBS di Indonesia. Sangat banyak ya. Nah, ini adalah diagram yang memperlihatkan porsi-porsi dari aplikasi-aplikasi terkait LBS ya. Nah, yang paling banyak itu kalau kita lihat, nah ini terkait navigasi ya, routing navigasi ya. Kemudian local search ya. Nah, ini kalau biasanya kita mencari lokasi, misalnya mencari restoran terdekat, hotel terdekat, nah itu local search ya. Kemudian social networking gitu ya. Mencari siapa teman terdekat Anda. Nah, ini aplikasi-aplikasi dari LBS ya. Kemudian ini banyak lagi, ada weather, ada sport, foto juga sama. Jadi foto itu ada lokasinya gitu ya. Ketika di tag, nah kita lokasinya juga di save gitu ya. Kemudian ini aviation juga ada. Nah, tadi disebutkan bahwa saat ini di dunia ini sudah tidak ada lagi lokasi-lokasi yang rahasia ya, semuanya sudah dapat ditentukan ya. Nah, kita juga secara tidak sadar tuh ketika kita install aplikasi, kita approve ketentuan lokasi, nah sebenarnya ya sudah di mana saja kita sekarang berada itu posisi kita itu terpantau oleh aplikasi-aplikasi yang kita install. Jadi kita tidak bisa sembunyi lagi. Catatan posisi-posisi kita di mana tiap hari itu ada ya. Ini konsekuensi dari location based services. Nah, ya kira-kira aplikasi-aplikasi sistem GNSS seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang pendahuluan sistem GNSS bagian yang ke-6. Tadi terkait aplikasi GNSS, dan ini merupakan akhir dari semua rangkaian bagian. Semoga bermanfaat.